Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang pertemuan kelima. Pertemuan kelima untuk mata kuliah manajemen strategik. Kita akan membahas mengenai analisa strategik, jadi pengkajian lingkungan. Kita akan membahas beberapa poin-poin jadi mengenai lingkungan eksternal, kemudian juga analisis lingkungan pesaing dan juga industri, lingkungan internal dan juga keunggulan bersaingnya, dan juga untuk value chain analisis atau analisis rantai nilai gitu ya. Nanti kita bahas beberapa banyak itu ya. Kemudian juga kita akan membahas lebih detail lagi mengenai variabel-variabel yang penting dalam mengenai lingkungan sosial. Kemudian juga saya coba ambil beberapa topik-topik dari tulisannya Mas Yuswo atau yang sering juga nama panggilnya Mas Yuswo, tapi kalau nama lengkapnya Yuswo Hadi. Beliau sebagai pakar marketing yang banyak memberikan pendapat-pendapat mengenai pemasaran, mengenai tren pemasaran terkait juga dengan adanya pandemi gitu ya. Kemudian juga saya coba ambil beberapa dari buku-buku yang lainnya, kayak terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa mudah atau seberapa sulitnya rintangan yang dimasuki oleh perusahaan untuk bisa bermain di satu industri tertentu gitu ya. Oke, kita langsung aja melihat kepada ke slide. Oke, nah di sini di pertemuan kelima ini kita bahas tadi ya, sudah jelaskan yang mengenai analisis strategik, jadi pengkajian lingkungan. Ya tadi dimulai dari ini ya, tadi bisa jelaskan lingkungan eksternal, mulai dari faktor ekonomi, kemudian juga teknologi, politik, dan juga hukum, sosial budaya. Ya tadi kemudian juga mengenai analisa lingkungan pesaing dan industri tadi 5 kekuatan yang dikategorikan oleh Michael Porter. Kemudian juga lingkungan internal dan juga keunggulan bersaingnya, dan juga value chain analysis atau analisis rantai nilai. Nah, di sini untuk lingkungan eksternal itu terdiri dari lima kategori ya, dari ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan juga budaya. Oke, kalau kita lihat di sini saya coba sedikit bahas nih segmen demografi. Jadi ke demografi ini kita berarti bicara mengenai populasi, kemudian juga dari struktur usianya gitu kan ya, apakah usia penduduk di negara kita semakin menua atau banyak di usia tuh muda gitu kan ya, atau bagaimana, kemudian juga distribusi geografisnya seperti apa ya kan, kemudian bauran etnik, distribusi pendapatannya. Kalau misalnya pendapatannya itu kita tuh banyaknya pendapatan kita tuh lebih banyak dimasuk ke kategori apa nih, kategori kelas menengah kelas menengah bawah, kelas menengah atau kelas menengah ke atas gitu kan ya, gitu kan, atau jadi dibagi tiga gitu. Jadi kalau kita tuh masuk di mana nih gitu kan. Kemudian juga bagaimana untuk tingkat savingnya itu bagaimana gitu kan. Apakah kita masih masyarakat kita sekarang masih memiliki discretionary income atau pendapatan yang masih yang sifatnya menganggur gitu ya, sehingga bisa dibelanjakan untuk keperluan yang lain, termasuk juga untuk menabung ya. Jadi kita mesti ingat juga dalam kondisi seperti saat ini dengan kondisi pandemik, seberapa kuatnya, seberapa mampunya konsumen itu untuk bisa menabung gitu kan ya. Kemudian juga untuk segmen ekonomi mengenai mulai dari inflasi itu kan, kemudian juga surplus perdagangan, apakah kita surplus perdagangan kita misalnya dengan negara-negara lain gitu kan ya. Juga untuk anggaran kita, misalnya sudah masuk ke APBN atau APBD, apakah kita masuk ke kategori surplus atau mungkin malah defisit gitu kan ya. Kemudian juga produk domestik brutonya kita bagaimana gitu, terutama ya misalnya kita melihat dengan kondisi pandemik seperti saat ini ya, itu yang agak yang perlu diperhatikan juga ya gitu kan. Nah, kemudian juga dari segi politik hukum, ya mengenai hukum itu terutama di sini kita bahas mengenai kepastian hukumnya gitu kan ya. Kemudian juga dari segi socio-cultural,
Jadi misalnya seberapa banyak perempuan yang masuk ke dunia kerja gitu kan ya. Mungkin juga di parlemen seberapa banyak sih perempuan itu yang menjadi anggota parlemen. Itu juga kan itu masuk kepada kategori sociocultural. Kemudian juga sikap terhadap kualitas hidup pekerja gitu kan ya. Dan juga kemudian bagaimana masyarakat itu bisa memilih pekerjaan dan bagaimana mereka bisa meniti karir mereka itu juga masuk kepada sociocultural. Kemudian juga untuk segmen teknologi itu jadi ada bagaimana sih perusahaan itu bisa berinovasi dengan untuk produknya terutama yang terkait dengan teknologi tinggi, kemudian juga untuk aplikasi-aplikasi pengetahuan, kemudian juga apa namanya research and development-nya itu seperti apa gitu kan, bagaimana pemerintah itu bisa mendukung apa research and development dan juga bagaimana pihak swasta atau private itu bisa melakukan research and development gitu kan ya. Kira-kira bagaimana support juga dari pemerintahnya gitu kan. Untuk juga segmen global misalnya beberapa misalnya jadi kondisi global juga pasti berpengaruh gitu ya, apalagi misalkan seperti kayak kondisi saat ini di mana terjadinya apa perang dagang antara Amerika dengan China, kemudian juga kondisi apa di Laut Cina Selatan yang semakin memanas gitu kan ya. Juga kan dan juga bagaimana apa namanya beberapa tentara Amerika itu yang ditarik dari Afghanistan, kemudian mereka berfokus di Laut Cina Selatan gitu kan ya. Nanti juga pasti akan berpengaruh gitu kan. Oke, saya coba kasih beberapa ada beberapa poin-poin lainnya yang juga mau saya coba kasih ke teman-teman. Sebentar ya, kita coba share screen lagi dari PowerPoint. Oke, here we go. Ini saya ambil dari buku yang lain. Ada beberapa variabel-variabel yang penting terhadap apa mengenai apa dalam hal lingkungan, apa namanya lingkungan sosial. Jadi yang pertama itu adalah kalau untuk ekonomi. Jadi dibagi dari empat faktor utama: ekonomi, kemudian juga teknologi, kemudian juga politik dan juga socio-cultural, gitu kan. Nah, untuk yang pertama kita bicara bahas mengenai ekonomi. Ekonomi pasti situ ada beberapa poin seperti apa GDP, kemudian juga interest rate itu suku bunga, kemudian juga apa namanya uang yang beredar di pasaran, kemudian juga inflasi, rata-rata inflasi, kemudian juga apa mengenai unemployment rates, jadi tingkat penganggurannya itu seberapa tinggi, apalagi misalkan kayak kondisi saat ini di negara kita yang pasca pandemi yang pastinya angka pengangguran itu semakin bertambah ya. Pada saat bukan masa pandemi, pada saat during pandemic era ini sekarang ini ya apa namanya jumlah pengangguran pastinya bertambah gitu kan ya. Kemudian juga apa mengenai apa namanya ya UMR atau UMP gitu kan, upah minimum regional ini kan wage to price controls gitu kan. Kemudian juga apakah ada apa namanya pemotongan mata uang gitu ya, devaluasi ya. Kalau misalkan kalau kalian tahu pada saat tepat di tahun-tahun 65 gitu kan ya, pada saat apa namanya inflasi itu mencapai 600% gitu kan, bahkan 650%, itu kan terjadinya devaluasi. Jadi uang Rp1.000 ya dipotong menjadi Rp1 gitu kan ya, gitu. Dan kemudian juga bagaimana mengenai availability dari energi. Dan juga pastinya nih tadi saya jelaskan tuh disposable and discretionary income. Jadi berapa persen sih masyarakat yang masih memiliki discretionary income tuh. Jadi pendapatan yang masih bersisa, jadi yang mungkin bisa dibelanjakan untuk hal yang lain gitu, misalnya untuk bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain yang lebih penting, misalnya seperti apa tadi tabungan atau mungkin asuransi gitu kan. Lalu yang kedua adalah mengenai teknologi. Jadi seberapa banyak sih spending yang dikeluarkan oleh government untuk research and development gitu kan ya. Misalnya untuk beberapa proyek-proyek strategis nasional, kira-kira apakah pemerintah juga mengeluarkan
dana untuk untuk penelitian, untuk research and development gitu kan. Kemudian juga total spending for R&D, for research and development, seberapa besar dana yang dikeluarkan secara keseluruhan. Kemudian juga seberapa besar sih fokusnya kita itu terhadap hal-hal yang bersifat teknologi, untuk technological efforts gitu ya. Kemudian juga seberapa baiknya pemerintah kita juga bisa memproteksi memberikan paten atau hak atas kekayaan intelektual gitu kan. Misal terhadap beberapa aplikasi-aplikasi yang baru atau mungkin penemuan-penemuan yang baru gitu kan. Kemudian juga untuk yang beberapa produk-produk baru yang misalnya terkait dengan teknologi ataupun juga misalnya teknologi atau misal aplikasi gitu kan ya. Kemudian juga product improvement. Sorry ini salah nulis, productivity improvements through automation. Jadi ini seberapa besar sih peningkatan produktivitas dengan menggunakan proses otomasi gitu. Misalnya dengan bantuan robot, kira-kira seberapa besar kenaikan produktivitas pekerjaan yang ada di perusahaan yang bersangkutan atau mungkin di industri yang bersangkutan gitu kan. Misalnya tadinya menggunakan manusia, ya kan mungkin dengan adanya robot, jadi misalnya bisa langsung bisa bekerja sebanyak 3 shift gitu kan. Oke, kemudian juga saya mungkin nggak banyak membahas di politik, tapi yang jelas kalau politik itu di negara kita pasti butuh kepastian untuk kepastian hukum gitu ya. Sorry, bukan tidak politik, juga hukum, politik hukum gitu kan. Butuhnya kepastian hukum gitu kan, yang mengenai pemerintah yang stabil gitu kan ya. Jadi pemerintah yang nggak gonjang-ganjing gitu kan. Itu juga dibutuhkan. Kemudian juga social culture. Ini mengenai perubahan gaya hidup gitu kan. Jadi perubahan gaya hidup, jadi misalnya semakin mudanya, semakin banyaknya angka usia produktif gitu kan, angka usia produktif yang semakin banyak, kemudian juga kira-kira apakah ada pengaruhnya terhadap perubahan gaya hidup gitu kan. Juga pastinya juga dengan semakin mudanya usia penduduk, ya pasti mereka juga berharap dengan adanya career expectation, mereka ingin ingin bekerja, berkarya gitu kan. Kemudian juga growth rate of population, kira-kira seberapa besar sih tingkat pertumbuhan populasi gitu kan. Nah, kemudian juga age distribution of population. Jadi distribusi usia itu di mana? Kita tuh banyak di usia produktif atau di usia non produktif gitu. Saat ini memang kita masuk ke masa di mana jumlah penduduk yang berada di usia produktif itu lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang berada di kategori usia non produktif gitu kan ya. Gitu. Kemudian juga life expectancy. Jadi ya dengan semakin baiknya layanan kesehatan, semakin banyak ditemukan misalnya teknologi-teknologi yang terkait dengan kesehatan, berarti ya diharapkan ya usia harapan hidup itu bisa meningkat gitu kan ya. Dan juga pastinya tingkat birth rate-nya itu, tingkat kelahiran bayinya juga pasti akan berpengaruh gitu kan. Jadi dalam artian kita bisa menekan angka kematian bayi di situ. Oke, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dengan terkait dengan pandemi ini ya, pandemi yang memang banyak merubah hal ya, banyak yang pandemi bisa dibilang mungkin kalau seperti yang dikatakan oleh Mas Yusuf Hadi itu jadi corona kills everything. Jadi corona itu memang benar-benar membunuh semuanya gitu loh. Oke, coba kita lihat di sini nih. Saya coba perbesar. Jadi corona kills contact. Jadi yang tadi mungkin biasanya kita misalnya kalau ketemuan ya masih sering cipika-cipiki, mungkin kita membatasi gitu kan ya. Kemudian juga misalnya ya kalau kita keluar dari rumah di dine out, ya pasti kalau kita keluar pasti kan kita cari makan. Ini itu sudah dibatasi, kita sangat membatasi gitu. Bahkan juga pergerakan masyarakat juga dibatasi kan, terutama mungkin pada saat waktu di awal-awal bulan Juli ya memang terjadinya penyekatan. Bahkan juga orang yang tinggal di Bekasi mau kerja mau ke Jakarta untuk kerja juga itu kan terjadi penyekatan gitu kan ya. Face to face meeting ya, biasanya kalau kita meeting ya harus ketemuan, entah itu mungkin ketemu di kantor
atau mungkin ketemuan di tengah, misalnya di kafe atau mungkin di restoran. Ya sekarang ya kalau kita ya meeting ya kita bisa menggunakan aplikasi seperti sekarang kayak Zoom meeting gitu kan ya, atau mungkin bisa menggunakan Google Meet atau mungkin bisa menggunakan Microsoft Teams gitu. Tuh. Kemudian juga misalnya seperti kayak misalnya crowd itu juga kan corona juga kan memasang menghilangkan crowd atau kerumunan, misalnya seperti ya kayak mudik gitu kan ya, kampanye kemarin pas kampanye kemarin mungkin juga sudah sangat dibatasi kan kampanyenya. Kemudian juga CFD, Car Free Day gitu kan, saat itu masih memang benar-benar dibatasin. Kemudian juga ya resepsi pernikahan gitu kan ya pasti akan berpengaruh kepada event organizer ya gitu kan. Kemudian juga seperti misalnya hotel gitu kan ya, mall. Bahkan kalau ada saya dapat kabar itu misalnya kayak di beberapa tempat mungkin di Bandung itu bahkan juga banyak mall yang cukup banyak mall yang mau dijual karena karena ya karena pandemi gitu kan, juga misalnya seperti beberapa tempat-tempat bahkan juga ada restoran, tempat nongkrong restoran di Bandung yang juga memang mau dijual gitu kan ya, sayang banget gitu kan. Kemudian juga ya Corona kills mobility, misalnya ya kalau kalian tahu yang dari istilah WFA ini kan ya terdengar itu kan maksudnya istilah WFA ini bisa muncul kan karena adanya pandemi gitu kan ya. Berarti yang tadinya mungkin kita kerja di kantor dari jam 8 mungkin dari jam 9 sampai jam 5 sore, jam 6 sore ya dibatasi, jadi kerja di rumah mungkin hanya sesekali aja mungkin datang ke kantor, jadi sangat dibatasi gitu kan ya. Kemudian juga ya ya polusi udara karena adanya pembatasan atau penyekatan, jadi karena WFA jadi kan pergerakan masyarakat itu kan sangat berkurang, jadinya ya polusi udara juga pasti menurun drastis gitu kan ya. Kemudian juga pasti ya social skills dalam artian apa ya, dalam artian yang bisa mungkin kita ya bersosialisasi bermasyarakat gitu kan ya, kayak ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman kantor atau mungkin saudara ya, sangat sebelum pandemi kan yang mudah gampang banget kalau ketemu, tapi sekarang mungkin kita sangat membatasi gitu kan ya. Oke, demikian juga dengan dengan bisnis Corona Kills Leisure itu bisnis ya hiburan gitu ya. Ya misalnya seperti kayak ya sinema itu ya seperti hiburan bioskop, kemudian juga misalnya di Bali yang dengan dengan segala hiburannya, dengan segala industri pariwisata itu pasti kan sangat terganggu gitu kan ya. Kemudian juga misalnya seperti travel agent gitu kan, kemudian juga beberapa toko-toko souvenir gitu kan ya. Dan pastinya corona juga pasti akan membunuh perekonomian gitu kan ya, misalnya ya pastinya ya consumer confidence, jadi tingkat keyakinan konsumen gitu kan terhadap masa depan tuh ya sangat ya menurun gitu kan ya. Jadi kira-kira seberapa percaya konsumen dengan masa depannya gitu kan, itu sangat menurun ya. Kemudian juga department store ya, seperti kalian tahu kan Giant itu tutup gitu ya. Kemudian juga beberapa outlet matahari juga tuh sudah mulai tutup gitu kan ya. Bahkan juga beberapa misalnya seperti kayak events yang kelas UKM, usaha kecil menengah itu yang banyak terganggu, yang banyak yang sangat terpengaruh oleh adanya corona gitu kan ya. Makanya saat ini kan Pak Sandiaga Uno sebagai menteri itu kan mencoba untuk membangkitkan usaha kecil menengah ini gitu. Nah itu. Jadi memang corona itu memang membunuh banyak hal gitu kan ya. Oke. Corona ini jadi kalau saya kalau kita coba summary. Jadi corona itu nggak hanya sekedar corona, tapi juga saat ini sudah terjadinya 3D gitu lah, atau 3D atau 3 disruptions. Jadi pertama adalah digital disruption, kemudian juga ada millennial disruption, kemudian juga ada lagi pandemic disruption gitu ya. Oke, ini saya mulai dari pandemic dari millennial disruption. Kalau kita lihat millennial ini saat ini yang usianya berapa sih? Jadi
milenial generasi atau Gen Y atau milenial adalah mereka yang yang mereka yang lahir dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 gitu ya. Ini yang saat ini sudah masuk ke pasar kerja gitu kan, yang sudah masuk ke pasar kerja, dan juga mereka sudah mereka sudah menikah, mereka sudah punya penghasilan, dan juga mereka juga pasti mereka mempunyai daya beli atau buying power gitu kan ya. Ini jadi saat ini ya usianya sekitar usia 26 sampai dengan usia 40 tahun gitu kan ya. Ada lagi mungkin yang usia yang di bawahnya jadi Gen Z itu atau jadi digital natives, jadi yang mereka yang lahir itu dari sekitar tahun 96 sampai dengan tahun 2010 gitu kan. Ya saat ini sekitar usia mungkin berkisar antara usia 10 tahun 11 tahun sampai dengan usia 25 tahun gitu ya. Yang generasi sebelum milenial berarti Gen X. Jadi mereka yang lahir di tahun 1965 sampai dengan tahun 1980 gitu ya. Dan ini yang usia saat ini berkisar antara usia 40 sampai dengan usia 56 tahun gitu kan. Nah, di sini kan berarti kan kita bisa melihat ini berarti yang masuk ke untuk kategori-kategori usia produktif adalah berarti kan yang sebagian dari yang boomers, ya kan, sebagian dari yang boomers, kemudian juga Gen X, Gen Y, kemudian juga Gen Z gitu kan, Gen Z sebagian gitu ya, baru kemudian juga ada lagi yang tiga ini gitu kan, yang fokusnya ke yang mana yang tiga ini kan, Gen X, Gen Y, dan juga Gen Z gitu. Dan juga mungkin sebagian daripada mereka yang masuk ke kategori boomers gitu kan. Sedangkan yang di atas ini yang silent generation atau yang generasi alpha itu memang masih masuk kategori yang usia non produktif gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya itu usia produktif itu saat ini di Indonesia itu cukup banyak, bahkan melebihi dari mereka yang masuk ke kategori usia non produktif gitu loh. Nah sekarang kita lihat untuk karakteristik daripada generasi milenial dan juga generasi digital native tadi ya, Gen Z and generasi Y dan juga generasi milenial ini gitu kan. Nah kalau milenial ini, jadi mereka tuh sifatnya multitasker, jadi bisa mengerjakan suatu hal pada saat yang bersamaan gitu loh. Bisa mengerjakan lebih dari satu hal, banyak hal bahkan pada saat yang bersamaan. Kemudian juga mereka stay connected dengan teman-teman mereka ya, terbukti dengan menggunakan teknologi gitu ya, ada yang seperti WhatsApp, kemudian juga ya sosial media, jadi mereka saling terkoneksi dengan satu dengan yang lainnya. Dan juga mereka tuh sangat melek teknologi gitu kan ya. Kemudian juga mereka sangat menghargai transparansi. Jadi ya mereka ya butuh kejujuran ya, kita perlu juga mengatakan apa adanya kepada mereka gitu kan. Dan juga mereka sangat memperhatikan career advancement gitu. Jadi ya mereka sudah bukan lagi zamannya kerja di satu perusahaan ya, dari awal sampai dengan pensiun gitu. Bang mereka pasti memperhatikan karir advancement, jadi loncatan karirnya seperti apa gitu. Kemudian juga mereka tuh memiliki sifat yang pragmatis gitu kan ya. Dan juga mereka sangat team oriented, dan juga mereka sayangnya mereka tuh mereka tuh tidak sabar, instant generation gitu. Atau bisa bilang ya we want it now generation gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, kemudian kedua, jadi pandemi ini juga nih selain dari milenial, kemudian juga ya kan? Jadi selain dari millennial generation, kita lihat dengan adanya pandemic disruption. Dengan adanya pandemic disruption ini ya sangat mempengaruhi kita coba masuk ke salah satu industri aja gitu ya. Di sini misalnya dia kayak cloud kitchen ini. Cloud kitchen ini itu dilahirkan, dibesarkan dan menjadi mainstream di industri pada saat di era-era pandemi saat ini gitu loh. Mungkin di setahun atau mungkin 2 tahun lalu istilah cloud atau ghost kitchen tuh masih asing. Apa sih ini ghost kitchen, ada hubungannya sama mungkin ada hubungannya dengan dunia klinik atau mistik atau apa gitu. Tapi sebenarnya sama sekali tidak gitu kan. Jadi setelahnya itu sekarang pada saat itu ya 2 tahun lalu tuh ya ya terdengar kayaknya aneh apa sih gitu. Tapi saat ini udah ada hal yang lumrah, hal yang wajar gitu loh.
Ya misalnya kayak cloud kitchen itu ya bahkan sampai sudah hadir di sampai ke kampung-kampung, bekas ke gang-gang ini kan misalnya disewakan cloud kitchen gitu kan. Jadi bisnis cloud kitchen itu tidak hanya dijalankan oleh tech giant seperti Grab ataupun juga Gojek atau oleh startup yang didanai oleh venture capitalist gitu ya, terutama yang dari asing gitu kan. Tapi juga sekarang ya cloud kitchen ini sudah digeluti oleh usaha-usaha kecil menengah UKM. Ya jadi sampai ya operasi sampai ke mana ke gang-gang gitu loh. Jadi ya oh sini ada nih yang nyawain apa ada yang disewakan nih cloud kitchen, oh tinggal pakai gitu kan ya. Jadi cloud kitchen merupakan tiga bagian dari mega shift di industri restoran kalau menurut Pak Yuswo gitu, Pak Yuswo Hadi gitu. Jadi restoran itu ya going outdoor, jadi restoran itu ya berada di luar gitu ya, di luar dari mereka di luar gitu kan ya, di luar ruangan gitu. Jadi ya jatuhnya the fall of dine in and the rise of food delivery. Jadi sekarang kan orang lebih suka untuk ya makanan itu di delivery baik itu ke rumah atau mungkin ke kantor gitu kan ya. Bahkan juga sekarang ini kan ada masa di mana ya makanan itu dibuat frozen gitu kan ya, dibuat frozen dan bahkan ya masak di rumah ya karena pertimbangan tadi kan ya, pertimbangan PPKM, pertimbangan untuk membatasi mobilitas gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah saya beli frozen food gitu misalnya seperti banyak frozen food gitu kan, misalnya seperti misalnya ayam yang dibuat frozen gitu kan. Bahkan beberapa misalnya makan frozen lain misalnya seperti French fries gitu ya, kentang gitu kan, kentang yang potong panjang-panjang, French juga banyak yang lainnya juga misalnya ya seperti chicken wings gitu kan ya. Itu semuanya kan merupakan frozen food dan juga bisa dimasak di rumah gitu kan kapan aja. Ya dengan adanya ya perubahan yang sangat besar ini, yang mega shift ini ya segmentasi konsumen yang pasti akan berubah gitu kan ya. Jadi ya pasar akan terbelah menjadi dua gitu. Jadi ya ada yang tetap benar-benar ya dine in loyalis, jadi mereka tetap maunya makan di tempat, jadi makan di restoran, dan juga mereka yang delivery enthusiast, jadi mereka yang lebih suka dengan masakan tuh ya di delivery ke rumah atau mungkin ke kantor gitu kan. Jadi ini pertimbangannya apa? Pertimbangannya berbeda CHS, jadi kan cleanliness, kebersihan, healthiness, kesehatan, dan juga safety, keamanan gitu loh. Ya tetap aja walaupun misalnya ada banyak juga yang mungkin yang nyari mencari makanan ya untuk sekedar untuk experience gitu loh, coba-coba gitu kan ya. Ya memang sayangnya saat ini memang bisnis restoran itu ya sudah diacak-acak oleh pandemik, jadi ya karena adanya pandemi ya istilahnya kalau yang dibilang itu ya pandemic disruptions gitu loh. Lalu yang ketiga ini adalah digital disruptions. Jadi saat ini ya memang siapa sih yang pernah datang ke bank mungkin seminggu 2 kali atau 2 minggu atau mungkin sebulan sekali hanya sekedar untuk misalnya untuk ngecek untuk cetak saldo, cetak buku tabungan. Masih ada nggak kira-kira? Mungkin udah nyaris nggak ada kan karena ya semuanya kan salah bisa dilakukan lewat internet banking atau mobile banking gitu kan ya. Nah, jadi memang ya pandemi ini memang sudah memaksa bank untuk melakukan ya going digital gitu loh. Going digital dalam arti apa? Dalam artian ya mereka bertransformasi menjadi digital bank. Bahkan juga bank-bank besar itu mulai bangun dari tidur panjangnya dan meluncurkan beberapa aplikasi super apps, misalnya seperti Bank Mandiri itu mereka punya Living, dan juga kemudian BRI dengan Brimo gitu kan ya. Kemudian juga BCA tuh BCA itu dengan Blue-nya. Sementara beberapa kayak sebentar. Sorry, ya mungkin seperti kayak kuda hitam, jadi satu kuda hitam yang mereka sudah bermain dulu ya. Seperti ada Bang Jago dan juga ada Bang Aladin yang berusaha untuk tetap berselancar di dunia sana gitu loh. Oke, nah kemudian juga ada juga financial super apps gitu. Jadi ya seluruh kebutuhan hidup nasabah itu akan dilayani oleh suatu aplikasi. Ya mulai dari funding, lending, transaksi, investasi, insurance, shopping, lifestyle, leisure dan sebagainya. Jadi katanya ya pasti nanti ke depannya tuh ya semua bank akan menjadi bank sifatnya digital gitu loh. Gitu. Nah, kira-kira kita bisa melihat kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemain yang menjadi
pemenang di industri di industri bank ini di digital banking gitu kan. Ya kita akan lihat nantinya gitu kan. Oke, sampai di sini. Oke, kita lihat balik lagi kepada apa tadi, balik lagi ke slide tadi ya. Oke. Buat tadi kalau kita udah cuma membahas mengenai lingkungan eksternal gitu ya, dengan apa, dengan segala apa ya, dengan segala apa namanya perubahan-perubahannya, baik itu karena disebabkan karena pandemi, ataupun juga karena gaya hidup, ataupun juga karena digital gitu kan, maupun juga karena apa millennial disruptions, ya kita harus bisa melihat gitu loh. Apa sih yang menjadi ancamannya, apa sih yang menjadi peluang bagi kita gitu loh, peluang bagi perusahaan. Itu kan semuanya merupakan hal-hal sifatnya eksternal, di lingkungan eksternal. Sesuatu yang memang yang tidak bisa kita kontrol, tapi bisa kita coba raih, apa sih peluangnya gitu kan. Terlepas dari ancaman-ancamannya ataupun threats yang ada di luar sana gitu kan. Ya, kita bisa melihat bahwa apa sih sebenarnya ancaman atau threats itu. Jadi ancaman itu merupakan kondisi dalam lingkungan yang dapat menghambat usaha kita, usahanya perusahaan untuk bisa mencapai daya saing yang strategis gitu kan. Sedangkan apa sih itu peluang? Peluang itu merupakan kondisi di lingkungan sana, di luar sana, di eksternal, dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai daya saing yang strategis. Jadi selain dari adanya threats atau apa namanya ancaman, kita juga mempunyai yang namanya peluang gitu loh. Nah, jadi proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisa lingkungan eksternal itu adalah kita harus melakukan scanning, pemindaian, kemudian juga pengawasan, monitoring, kemudian juga kita bisa meramal kira-kira apa sih yang apa sih yang mungkin bisa kita raih kira-kira kalau misalkan kita meraih peluang ini apa namanya opportunity-nya, kira-kira apa yang bisa kita dapat gitu, kira-kira berapa misalnya kita berapa investasi yang harus kita tuangkan, kemudian juga berapa untung yang bisa kita dapatkan, profitnya berapa, kemudian net profitnya berapa, kita bisa membuat peramalan seperti itu. Kemudian juga kita bisa menilai kira-kira seberapa kuat perusahaan kita ini bisa bertahan untuk bisa mencapai peluang seperti ini kan gitu. Kemudian juga kita bisa melihat kira-kira apa sih ancamannya ini, dengan ada ancaman ini apakah seberapa besar sih hambatannya bagi perusahaan. Nah, itu kita bisa menilai di situ kan. Oke, nah sekarang kita lihat pada analisis lingkungan industri. Itu jadi ada 5 kekuatan menurut Michael Porter. Jadi model 5 kekuatan menurut Porter ini jadi mengenai analisa kompetitif, itu merupakan pendekatan yang digunakan. Jadi secara umum itu untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Jadi ini terlepas dari industrinya apa, ini analisa ini dapat digunakan gitu loh. Oke. Ini kalau menurut Porter, jadi hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis, jadi kemungkinan masuk ke pendatang-pendatang baru, potensi pengembangan produk-produk substitusi gitu. Jadi ada produk-produk substitusi, produk pengganti, kemudian bargaining power antara pembeli dan juga antara pembeli dan perusahaan, kemudian juga bargaining power dengan pemasok atau dengan supplier. Jadi kelima kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas dalam industri, dan juga kekuatan yang paling besar yang dapat menentukan perumusan strategi. Jadi kalau menurut Porter jadi ada 5 kekuatan di sini. Jadi seperti kita lihat di sini ya. Tadi kan apa namanya, kekuatan tawar menawar, baik itu dengan apa antara dari pemasok maupun juga dari pelanggan, kemudian juga ancaman dari pendatang baru, ancaman dari apa ancaman dari industri yang lainnya, dari produk ataupun jasa, ataupun juga yang dari substitusi juga bisa gitu kan. Itu jadi ada 5 gitu kan. Oke, kalau kita lihat dari persaingan perusahaan sejenis, yang paling gampang ya misalnya kayak Coca-Cola dengan Pepsi Cola, Coca-Cola dengan Bicola. Ya misalnya apa, Indomie dengan mie sedap gitu, karena Indomie dengan Super Mie. Ya kan Super Mie sekarang udah mau masuk gitu kan. Kemudian juga misalnya apa lagi, banyak yang lainnya juga kan, misalnya antara misalnya
kayak kalau handphone itu misalnya antara Vivo dengan Xiaomi gitu kan, atau Samsung dengan Vivo, Samsung dengan Xiaomi gitu kan. Itu seperti itu gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya kalau yang paling gampang kita lihat sehari-hari misalnya apa teh botol ya dengan teh pucuk gitu kan ya. Nah, kira-kira persaingan itu seperti apa sih? Apakah saling support? Saling support dalam arti ya sama-sama membesarkan market, membesarkan nilai pasarnya. Walaupun misalnya katakan misalnya tetap, walaupun misalnya persentase pangsa pasarnya tetap, tetapi kalau secara nilai rupiahnya membesar, meningkat ya, berarti ya pasti akan ya secara rupiah juga akan meningkat gitu kan ya. Atau mungkin saling mematikan, jadi ya udah misalnya ya main kasar, jadi ya main banting-bantingan harga gitu kan ya. Kalau misalkan katakanlah si A bikin kegiatan event tertentu, nanti nggak lama kemudian, sebulan atau 2 bulan kemudian ya si B bikin kegiatan yang kurang lebih sama atau bahkan lebih ekstrim lagi gitu kan. Misalnya si A bikin bikin makan 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 barang masuk rekor muri, nanti si B lama kemudian ya bikin kurang lebih hal yang sama ya, makan barang ya selain dari masuk rekor muri ya mereka juga misalnya bikin ya jualan di situ, atau bikin kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan bikin konser misalnya gitu. Nah kemudian juga kita lihat di sini intensitas persaingan itu tergantung dari beberapa faktor. Jadi ya ada pertumbuhan industri gitu kan ya, pastinya saat ini dengan kondisi pandemik saat ini, kira-kira seberapa besar sih buying power masyarakat itu yang pasti akan berpengaruh kepada pertumbuhan industri, gitu kan? Apakah misalnya terutama untuk yang barang-barang yang yang harganya cukup tinggi atau mahal, misalnya seperti kayak properti, kemudian juga otomotif gitu kan ya, yang kalau untuk pembeliannya ya pasti ya perlu ya perlu adanya diskusi terlebih dahulu, perlu untuk melakukan survei, atau mungkin kita membandingkan antara suatu produk dengan produk yang lainnya, antara merek yang A dengan merek B. Nah, itu kan perlu diperhatikan gitu kan. Kemudian juga misalnya untuk biaya tetap dan juga biaya penyimpanan, ya kan. Misalnya untuk stok gitu kan pasti ada namanya ada namanya fixed cost, kemudian juga ada biaya untuk penyimpanan di gudangnya pasti ada gitu kan. Kemudian juga diferensiasi produk, apa sih yang membedakan antara produknya mie sedap dengan produknya Indomie? Apa sih yang membedakan antara misalnya produknya Super Mie dengan produknya Indomie gitu kan? Sehingga orang tetap lari ke Super Mie. Atau mungkin apa sih menjadi diferensiasi produknya Indomie sehingga konsumen tetap mengkonsumsi Indomie dibandingkan buat merek-merek baru yang lainnya, kan itu seperti itu juga. Apa yang menjadi diferensiasi produknya gitu. Kemudian juga identitas merek, brand identity. Brand identity ini banyak pengaruh, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan. Jadi misalkan gini, kenapa sih orang tetap percaya dengan merek Toyota dibandingkan misalnya dengan merek lainnya, misalnya seperti kayak sekarang ini kan ada mobil Cina yang masuk misalnya seperti Wuling. Apa sih orang masih tetap percaya dengan Toyota dibandingkan dengan merek Wuling gitu? Padahal sebenarnya misalnya mobil Wuling ini fiturnya juga banyak gitu. Fiturnya banyak, bahkan harganya mungkin lebih terjangkau. Tapi kenapa orang tetap memilih brand Toyota? Itu kan pastinya karena si Toyota ini memiliki brand identity-nya tertentu gitu kan. Kemudian juga biaya pengalihan ke barang yang lain. Let's say katakan misalnya kalau saya sudah terbiasa misalnya menggunakan aplikasi Microsoft Office gitu ya untuk ngetik, untuk bikin presentasi seperti sekarang, ya untuk bikin laporan, kemudian kan misalnya atau mungkin juga untuk menggunakan database, menggunakan akses. Kalau tiba-tiba saya harus beralih ke aplikasi yang lain ya pasti itu kan butuh butuh biaya, butuh cost lagi.
Bahkan juga mungkin kalau kantor di kantor misalnya ya karyawannya sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office application, misalnya seperti Word, Excel, PowerPoint, terutama untuk tiga itu. Bahkan juga mungkin apa ya untuk kayak termasuk juga Outlook yang tiba-tiba sekarang harus berganti misalnya kemana ke Linux gitu kan ya, ya maksudnya Office under Linux atau mungkin bahkan ke aplikasi yang lain ya pasti butuh waktu dan juga pastinya ya butuh biaya karena ya harus beli license yang baru lagi, kemudian harus memberikan training kepada karyawan gitu kan, itu yang pastinya ya butuh biaya gitu kan. Kemudian juga ya beberapa yang misalnya seperti informasi-informasi yang kompleks, keberagaman pesaing ya. Maksudnya semakin banyak pesaingnya, apakah jadinya apa namanya akan semakin kompleks persaingannya, atau mungkin bahkan semakin semakin sengit gitu kan ya, semakin sengit persaingan atau seperti apa gitu kan, atau mungkin bahkan pasarnya semakin tergerogoti ya kan, misalnya seperti Indomie udah mie sedap, ada lagi Lemonilo, kemudian juga ada lagi misalnya Supermi yang baru atau bahkan merek yang lain, Sarimi gitu kan. Kira-kira bagaimana sih persaingan gitu, seberapa berdarahnya di persaingan di dalam sana gitu kan, untuk di industri mie instan gitu kan ya, gitu. Nah, oke, sekarang kalau kita ngeliat bahwa persaingan antar perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif tadi ya. Jadi strategi yang dijalankan oleh satu perusahaan itu dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan yang kompetitif ya dibandingkan strategi yang dijalankan oleh pesaing. Kira-kira apa sih competitive advantage-nya si Indomie dibandingkan perusahaan pesaing? Apa sih yang menjadi keunggulannya gitu? Apakah tapi ini di luar dari harga ya pastinya ya. Kalau kita compare misalnya antara Indomie dengan mie sedap, ya tetap ya itu pasti ya harganya Indomie pasti akan tetap lebih lebih tinggi gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat kira-kira apa sih menjadi keunggulannya si Indomie? Itu apa sih yang menjadi keunggulan kompetitifnya si Lemonilo ini mie instan yang baru gitu kan ya. Yang dibilang katanya mungkin lebih sehat, dikonsumsi setiap hari nggak masalah, apakah seperti itu menjadi merupakan keunggulan kompetitifnya gitu kan. Tapi itu kan butuh waktu untuk bisa mengedukasi pasar gitu kan. Perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin juga akan mendapatkan serangan balasan. Jadi ya misalkan ya pastinya ya ada aksi, ada reaksi gitu kan. Ya seperti misalnya kalau tadi yang ekstrimnya misalnya kalau seperti kayak Indomie itu bikin event ini sebelum pandemi ya, bikin event misalnya makan makan mie bareng masuk ke rekor muri. Ya kita tunggu aja reaksi kira-kira dari pesaing apa nih gitu kan. Apa yang akan dilakukan gitu kan. Nah, demikian juga misalnya kalau kita lihat di pasar, misalnya kalau si mie sedap itu dia ngadain promosi, misalnya ya dia misalnya katakanlah misalnya beli beli mie sedap dapat misalnya kecap sedap misalnya untuk jumlah pembelian tertentu. Nah, kira-kira kita akan lihat apa nih yang akan dilakukan oleh Indomie gitu kan. Itu untuk newcomers. Jadi ketika perusahaan-perusahaan baru ini dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu ya berarti intensitas persaingan antar perusahaan akan semakin meningkat gitu kan. Tapi juga hambatan untuk masuk dapat mencakup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan juga itu kan menjadi hambatan. Kuatnya preferensi merek, ya kan misalnya kayak tadi misalnya antara Toyota dengan Wuling, mana kira-kira konsumen tuh lebih prefer ke merek yang mana gitu kan. Kemudian juga besar kebutuhan akan modal, kemudian juga kurangan jalur distribusi yang memadai. Misalkan kalau kita lihat misalnya seperti kayak motor Cina gitu kan, di awal-awal di sekitar mungkin tahun 2000-an tuh masuk banyak brand motor-motor Cina yang masuk ke Indonesia, tetapi sayangnya ya mereka hanya bisa jual tapi tidak didukung oleh after sales service. Kemudian juga ya hanya sekedar gitu aja kan, hanya sekedar jualan barang, tapi ya
nggak didukung oleh after sales service, nggak ada spare partnya gitu kan, yang memadai yang bisa mendukung penjualan, tapi akhirnya ya mati gitu kan ya, gitu. Nah, jadi misalnya kayak kita lihat misalnya seperti kayak apa pada saat Wuling masuk ke Indonesia mungkin sekitar tahun 2017 ya. Apa yang dilakukan oleh Wuling pada saat itu? Dia tidak jualan mobilnya langsung, tapi dia apa namanya membangun pabrik dan juga apa namanya membuat channel distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi mulai dari bangun pabrik, bangun showroomnya, showroom plus dengan after sales service-nya, dengan ya kan, bahkan saya pernah waktu itu ke mana ke daerah itu ke Bengkulu tahun 2017 itu pas saya ngeliat loh ini kok ada jalan bareng sama teman-teman itu masuk kerja sebagai praktisi. Saya ngeliat loh ini kok ada showroom Wuling tapi dia belum jualan, dia baru showroom itu baru jadi gitu loh. Jadi memang Wuling itu memang serius untuk masuk ke pasar Indonesia. Jadi dari bangun pabriknya yang di Cikarang gitu kan, kemudian juga dia kemudian juga dia memperhatikan distribusi kendaraannya dan juga berikut dengan after sales service-nya nanti yang benar-benar diperhatikan. Dan memang itu pasti membutuhkan modal tidak sedikit gitu kan ya. Gitu. Dan juga ya pastinya ya tidak pasti membutuhkan modal yang sedikit, dan apakah dia bisa langsung balik modal cepat gitu kan belum tentu kan, apalagi di Indonesia ini kan sudah banyak merek-merek yang menjadi preferensi konsumen yang kuat, yang kuat gitu kan, mulai dari ya terutama untuk merek-merek Toyota dan juga untuk merek Daihatsu yang keluaran dari Toyota keluaran dari Astra International kan, baik misalnya saya katakan soal Toyota Avanza atau mungkin Daihatsu Xenia gitu kan. Oke, next. Jadi perusahaan itu tertarik untuk terjun ke satu industri bila industri tersebut menawarkan keuntungan atau return yang tinggi. Ya pada saat itu di awalnya ketika Lion Air masuk ke industri maskapai penerbangan Indonesia, ya itu situ bisa dibilang tuh menggoncang dominasi Garuda. Yang tadi mungkin kalau orang tuh kalau untuk apa kalau untuk orang itu untuk berpergian menggunakan pesawat ya dia aja harus membayar menggunakan airlines yang sifatnya full service, misalnya seperti kayak Garuda Indonesia Airways. Nah, kemudian masuk ke Lion Air dan kemudian Garuda tuh meluncurkan Citylink gitu kan ya. Gitu. Memang tapi sayangnya saat ini sejak pandemi ini memang dikhawatirkan Garuda itu ya bangkrut karena dia tidak bisa membayar utang ya. Correct me if I'm wrong ya, itu kalau saya baca apa berita seperti itu gitu loh. Oke, next kita coba lihat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya rintangan masuk suatu industri itu adalah skala ekonomi, kemudian juga product differentiation ya, kemudian juga persyaratan modal, biaya untuk perolehan pemasok, akses ke jaluran distribusi dan juga kebijakan pemerintah. Oke, kita coba share screen dulu. Saya coba stop yang di sini. Saya coba share screen untuk saya coba bikin keterangan tambahan di sini. Sebentar, just a moment. Oke. Here we go. Oke, skala ekonomi of scale. Jadi skala ekonomi ini terutama untuk di produksi dan juga salesnya ya. Misalnya seperti contohnya misalnya kayak pada saat itu IBM yang sudah bisa menjual IBM server, IBM PC gitu kan ya. Ya itu kan ya produksinya kan banyak dan juga penjualannya juga tinggi. Dan itu pasti pasti akan mendapatkan ya cost advantage gitu kan ya. Dengan semakin banyak produksi ya berarti dia bisa menekan harga gitu kan ya. Ya bisa menekan bisa menekan biaya produksi, dan juga ya semakin banyak penjualan yang pasti ya untungnya akan profitnya semakin tinggi gitu kan ya. Lalu yang kedua, diferensiasi produk.
apa sih menjadi diferensiasi produk bagi misalnya let's say karena kalau ini kan di luar negeri Procter and Gamble ya kan, kalau misalnya bagi misalnya let's say katakan kalau buat Indonesia, kalau di Indonesia misalnya apa sih yang menjadi produk diferensiasinya Indomie, ya kan, Indomie dari apa, dari PT Indofood Tbk-nya kan, Indofood itu kan dia menguasai dari hulu ke hilir kan, dia memiliki pabrik pabrik pengolahan terigunya, gitu, semuanya kan dari pabrik pengolahan terigunya sampai kepada dia bisa menjual untuk produk Indominya kan, berarti ya terigunya itu kan diambil dari mana ya? Diambil dari pabrik terigunya satu grup kan, nggak mungkin dia ambil terigunya dari pabrik yang dari pabrik pesaing gitu kan ya. Nah seperti itu, jadi dia memiliki dia bisa menguasai dari hulu ke hilir gitu loh. Sehingga nanti akhirnya apa? Kalau orang mau masuk ke pasarnya, masuk ke pasar mie masuk ke pasarnya dia, masuk ke pasar misalnya mie instan, ya pastinya ya entry barrier-nya tinggi gitu kan ya. Jadi hambatannya itu hambatan untuk masuk ke industri ini pasti tinggi ya, karena apa ya? Mungkin karena dilihat dari production cost yang tinggi gitu kan, atau mungkin selain dari production cost tinggi, walaupun misalnya bukan merek terkenal tapi kok harganya mahal gitu kan. Jadi sulit gitu loh untuk bisa bersaing di pasar gitu loh. Lalu yang ketiga itu adalah capital requirements, jadi kebutuhan untuk modal gitu kan ya. Ya pastinya kebutuhan untuk investasi kebutuhan untuk investasi di pasar di industri yang membutuhkan kebutuhan investasi yang tinggi itu ya tadi misalnya seperti kayak misalnya tadi di industri otomotif gitu kan ya, atau mungkin juga di industri microprosesor kalau di Amerika gitu kan ya. Jadi ada Intel, kemudian juga ada AMD kan gitu kan. Orang lebih mengenal prosesor itu pasti dengan merek Intel dibandingkan merek AMD atau merek lainnya gitu kan. Nah, demikian juga misalkan kayak di pasar otomotif di Indonesia tadi seperti saya sudah ceritakan kan. Ya kebutuhan untuk investasi otomotif di Indonesia itu pasti tinggi kan. Apalagi misalnya kalau dia mau bangun pabrik, yang pasti butuhnya nggak sekedar nggak hanya sekedar butuh ratusan miliar, mungkin bahkan sampai ke triliunan gitu kan. Dibangun pabrik, kemudian juga dibangun jaringan distribusinya, ya kan. Karena pesaing yang sama itu sudah melakukan hal seperti itu kan, pesaing yang seperti kayak Toyota, Toyota Astra atau Astra Daihatsu itu sudah memiliki jaringan yang kuat gitu, jaringan distribusi yang kuat kan. Gitu ya. Berarti si Wuling ini dia harus bisa bersaing dengan si market leader yang yaitu kan yang memiliki jaringan yang kuat dan juga konsumen yang setia gitu kan. Lalu yang keempat, switching cost. Tadi yang seperti saya bilang ya, kalau misalkan kalian sudah terbiasa menggunakan Office applications, terus tiba-tiba perusahaan ingin beralih ke aplikasi yang lain, ya pasti itu akan butuh butuh dana, butuh biaya ya untuk membeli aplikasinya, kemudian untuk melakukan mentraining karyawannya gitu kan. Ya kan, belum lagi misalnya untuk membeli license-nya gitu kan. Kemudian juga akses ke jaringan distribusi. Jadi misalkan kalau kalian merasa kayak misalnya kenapa sih kok ada beberapa merek-merek misalnya kayak merek teh kok nggak masuk ke Indomaret atau Alfamart, tapi kalau di warung-warung kecil ada. Ya misalnya kasusnya misalnya seperti kayak teh Bandulan. Kenapa sih kok teh Bandulan itu nggak bisa masuk mana ke Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi gitu kan? Kenapa? Ya karena kalau misalnya kalau brand-brand yang masuk ke jaringan misalnya ke Indomaret, Alfamidi ataupun Alfamart, Alfamidi atau Indomaret ya pasti itu adalah untuk brand-brand yang sudah punya nama gitu kan. Karena apa ya? Karena ya kita naruh barang di sana di Alfamart atau di Indomaret atau misalnya di modern market itu ya pasti ya butuh biaya, apalagi kalau misalkan kita mau ngadain promosi gitu kan ya. Nah, sedangkan apakah kira-kira small entrepreneurs atau mungkin UMKM kira-kira bisa nggak melakukan hal yang kurang lebih sama gitu kan ya? Ya apalagi misalkan kalau ingin mempromosikan produknya, kok
saya mempromosikannya kok saya harus ngeluarin duit gitu kan. Tidak seperti itu. Kemudian juga peraturan pemerintah sempat di awal-awal pada saat sekitar tahun 90-an itu saya masih ingat pemerintah itu sangat membatasi brand-brand kendaraan bermotor yang ada di Indonesia gitu. Jadi dibatasin gitu. Tapi kalau sekarang kan ini kan enggak kan. Ya walaupun ya enggak kan maksudnya ya mau masuk sok silakan gitu kan. Nah, selama dia kuat untuk membayar pajak gitu kan. Kemudian juga ya itu yang saya tahu ya. Kemudian juga beberapa lagi yang lain mungkin kalian coba cek nanti untuk beberapa salah seperti kayak apa foreign direct investment gitu kan. Oke. Oke, kita balik lagi ke sini sebentar. Here we go. Oke, tolong perhatikan juga untuk potensi pengembangan produk substitusi. Jadi di banyak industri ini perusahaan bersaing dekat dengan produsen produk substitusi di industri yang berbeda. Gampangnya gini, misalkan kayak mungkin kalian masih ingat dengan kasusnya Bluebird dengan dengan taksi online, ya kan Bluebird dengan memiliki ribuan armadanya, dan sedangkan misalnya let's say katakanlah mungkin Gojek atau Grab, kira-kira berapa sih armada yang mereka punya? Mereka kan sama sekali nggak punya armada, tapi kan mereka melakukan apa yang namanya sharing ekonomi gitu loh. Ya, jadi ya mereka berpartner. Ya, misalnya saya sebagai mitranya Gojek misalnya saya punya mobil, saya menjadi mitranya Gojek, ya gitu kan. Atau mungkin yang lainnya, mungkin di antara teman-teman kan ada yang apa yang kalian punya kendaraan roda 2 atau roda 4, kalian menjadi mitranya Gojek atau menjadi mitranya Grab, kan seperti itu. Jadi menjadi itu mereka melakukan yang namanya sharing ekonomi gitu loh. Itu juga yang merupakan ancaman gitu. Karena mereka bisa memberikan apa substitusi gitu kan. Gitu. Kemudian juga perhatikan juga misalkan yang pernah saya jelaskan itu adalah kereta api Parahyangan yang melayani jalur Jakarta Bandung. Itu kan sebenarnya jalur gemuk gitu kan. Ya kan, kalau kalian pergi pada saat mungkin sebelum adanya tol Cipularang, enaknya kalau mau pergi ke Bandung naik apa sih? Kalau sendirian ya pasti pilihan itu adalah kereta gitu kan. Kecuali kalau kalian mau ya hobi hobi nyetir gitu kan, ya lewat mungkin lewat tol Cikampek, kemudian lewat apa ya lewat puncak yang macet, atau mungkin lewat jalur alternatif lainnya yang mungkin lawan adalah bis dan truk, ya silahkan ya ngomong-ngomong gue aja. Tapi kan referensinya adalah ya pasti preferensinya adalah pasti kalian menggunakan kereta gitu kan, kereta Parahyangan. Ya mungkin pada saat mungkin yang kalau Jumat sore atau dari Jumat siang sampai Jumat sore, bahkan Jumat sore, Jumat malam, Sabtu, itu jalur dari Jakarta ke Bandung itu penuh gitu kan ya. Bahkan kalian ngantre misalnya di stasiun Gambir untuk beli tiket untuk bisa dapetin tempat duduk ya nggak mungkin. Bisa dibilang mungkin kalian mungkin dapetin karcis, waktu bilang ada karcis berdiri ya. Jadi kalian duduk di restorasi. Tapi di hari Minggunya beda lagi, jalur dari Bandung ke Jakarta yang penuh gitu kan ya. Jadi misalkan kalau kalian mau pergi ke Jakarta kemudian pergi ke Bandung dari Jakarta, atau sebaliknya dari Bandung ke Jakarta, ya kan harus pesan tiket dari ya misalnya harus pesan tiket dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah, tapi sejak adanya jalur Cipularang, ya kan jalur Cipularang yang ke Jakarta Bandung itu ya, itu kan bahkan jaraknya itu semakin mempersingkat jarak antara Jakarta dengan Bandung kan. Ya kan lewat tol Cikampek, di ujung sana kalian udah bisa keluar, entah mungkin keluar di Pasir Koja, keluar di mana di apa ke arah Dago, atau mungkin ke arah sampai apa di Pasir Kaliki, kemanapun itu kan udah masuk ke kota Bandung, itu deket banget gitu. Dengan apalagi misalnya dengan lihat pemandangan kiri kanan di tol tuh yang bisa ya cukup dibilang ya sangat apa ya sangat sangat indah, cukup indah lah gitu loh. Jadi apa yang terjadi akhirnya karena adanya jalur karena adanya tol Cipularang ini akhirnya apa, travel tumbuh subur kan, dan ini eh, yang mematikan jalur kereta Parahyangan pada saat itu kan, sayang banget kan gitu loh.
Jadi akhirnya ya parahyangan apa kereta parahyangannya diberhentikan karena ya penumpangnya nyaris nggak ada, walaupun ada juga mungkin nggak banyak gitu kan. Nah seperti itu sempat itu yang terjadi saat itu gitu loh. Jadi ya produk substitusi itu bisa dari mana aja. Bukan kalau sekarang ini dengan adanya internet, kira-kira siapa sih yang menjadi pesaingnya untuk yang koran-koran konvensional gitu, koran yang apa koran kertas gitu loh. Ya misalnya kayak Kompas ya pesaingnya bukan media Indonesia, pesaingnya Kompas ya bukan bukan salah seputar Indonesia atau mungkin koran lain, tapi ya yang produk substitusinya atau mungkin pesaing utamanya adalah ya tadi media-media digital gitu kan ya. Dan mungkin seperti Detikcom atau mungkin cnnindonesia.com atau mungkin dari media-media lain, bahkan maka sekarang kenapa Kompas membuat namanya kompas.com gitu kan ya. Bahkan juga kita juga bisa berlangganan koran Kompas melalui media digital gitu kan. Ya karena jadi itu produk itu substitusinya itu bahkan bisa atau bahkan bilang itu adalah merupakan disrupsinya gitu loh. Gitu. Nah, oke ya. Kita lanjut di sini. Oke. Ya ada beberapa barang-barang yang barang-barang substitusi. Memang saat ini ya kalau misalnya kayak kartu kredit udah agak jarang ya gitu. Mungkin tetap masih ada pengguna itu tapi mungkin sudah banyak masalah menggunakan misalnya apa kayak GoPay gitu kan atau mungkin OVO atau Dana gitu kan. Jadi kita lihat di sini misalnya ancaman barang-barang substitusi itu ada beberapa faktor-faktornya, misalnya dan harga relatif dalam kinerja barang substitusi. Jadi relative price performance of substitution. Kemudian juga biaya mengalihkan ke produk lain, switching cost, gitu kan, kecenderungan pembeli untuk mensubstitusi. Kalau kayak misalnya tadi apa yang misalnya mungkin tadi yang langganan koran Kompas di setiap hari kan, mungkin sekarang nggak harus langganan lagi kan. Ya karena apa? Karena sudah ada media digital yang mungkin bahkan free, gratis gitu loh. Bahkan informasi ya sudah lebih up to date gitu kan. Misalnya kalau kalian pagi ini kalian buka Detikcom gitu ya, kalian buka Detikcom tadi pagi jam 6 dengan misalnya kalian buka sekarang Detikcom jam saya katakan mungkin jam 10 kurang, ya pasti beritanya akan berbeda. Beritanya akan jauh lebih up to date gitu loh. Ya kan? Misalnya kalau misalnya ada peristiwa tertentu gitu kan ya, nanti pasti ya kalian akan mencari kemana ke media digital gitu kan ya, mencari berita ke media digital atau mungkin paling dekat adalah media digital ya, karena paling mudah untuk diakses dengan menggunakan mobile phone gitu loh. Di mana saja kan kalian bisa buka mobile phone selama ada koneksi internet kan. Ya ini kan berbeda kalau misalkan ya kalau kalian berlangganan koran ya berarti kalau ada peristiwa tertentu ya kalian harus nunggu di esok harinya untuk bisa mendapatkan berita yang up to date gitu kan ya. Itu. Nah, kemudian juga kayak tadi misalnya apa namanya kayak misalnya seperti apa tadi misalnya kayak apa antara kereta api parahyangan dengan travel ya. Kenapa ya kayak kenapa kok orang banyak lebih banyak beralih ke travel gitu kan? Ya kalau karena travel kan misalnya gini, kalau misalnya travel itu kan saya bisa naik travel itu dari lokasi yang terdekat dari rumah gitu kan. Kalau saya tinggal di Jatiwaringin, itu misalnya di jalan Jatiwaringin itu eh, ada yang namanya X-Trans. X-Trans itu bisa dibilang mungkin setiap jam itu dia ada kendaraan yang jalan ke Bandung gitu kan ya. Itu saya bisa langsung ke sana dibandingkan kalau saya harus datang ke mana ke stasiun Gambir, beli tiket gitu kan tuh dia lebih ribet gitu kan. Kalau saya bisa beli online, tetap saya harus ke harus ke stasiun Gambirnya kan dibandingkan kalau saya bisa langsung masalah kemana ke eksternal terdekat yang di Jatiwaringin. Kalau dari situ saya bisa lanjut ke misalnya sama kemana nih di Bandungnya di mana misalnya Bandung bisa di Dago kah atau mungkin bisa di Pasir Kaliki atau di lokasi yang lain ya kan itu seperti itu gitu loh.
Nah, jadi akhirnya apa? Jadi ya karena ya biaya yang saya untuk apa kesal biaya untuk beralih itu bisa dibilang nggak ada. Bahkan kalau saya beralih ke masalah kemana ke travel mungkin akan jauh lebih murah gitu loh. Kalau misalkan kalau jauh dulu lama apa? Karena ya saya bisa dapetin, saya bisa berangkat sekarang jam 10 kurang. Saya mau berangkat jam 11 bisa. Tapi kalau misalnya saya naik kereta, apakah kereta setiap jam ada kan enggak? Pasti mungkin di jam-jam tertentu kan. Kalau saya, waduh, saya mungkin harus nunggu nanti kereta yang sore mungkin jam 3 atau jam 4 yang ke Bandung misalnya gitu kan. Sedangkan saya butuh cepat untuk berangkat ke Bandung gitu. Nah, next. Di sini daya tawar penjual ataupun pemasok. Jadi kekuatan tawar-menawarnya si supplier itu pasti mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Ketika masalah pada saat ada sebagian ada sejumlah pemasok tertentu ya. Jadi dia juga ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus ya. Ya biaya untuk mengganti bahan baku itu cukup mahal gitu loh. Gitu. Nah, misalnya contohnya apa? Misalkan kita lihat eh, kayak pabrik pengolahan minyak sawit menjadi misalnya minyak goreng. Itu kan nggak banyak gitu kan yang punya yang punya pabrik seperti itu kan. Jadi masih katakan ya mungkin yang mulai dari mereka yang punya lahan kelapa sawitnya, mereka yang punya pabriknya, kemudian juga sampai kepada ke ujungnya sampai mereka yang bisa punya jalur distribusi untuk menjual minyak goreng itu kan nggak banyak gitu. Jadi makanya misalkan ya katakan misalnya kalau untuk pemain-pemain ya minyak goreng yang pasti nggak banyak gitu kan. Ya karena itu kan tadi misalnya ya untuk mendapatkan bahan baku untuk mengolah jadi minyak goreng itu karena nggak itu ya hanya ada beberapa pabrik saja gitu kan gitu. Kemudian juga misalnya apalagi yang lain misalnya kalau misalkan seperti kayak listrik, ada berapa sih perusahaan yang bisa memasok listrik misalnya bagi perusahaan-perusahaan bagi atau mungkin bagi perusahaan atau mungkin ya di rumah kalian deh. Misalkan kalian misalnya punya usaha kecil ya punya usaha, kalian kategori sebagai usaha kecil menengah. Ya usaha kalian pasti butuh pasokan listrik ya. Kira-kira kalian punya alternatif lain nggak sih untuk bisa memilih perusahaan lain yang bisa memasok listrik selain dari PLN? Kan nggak ada. Berarti ya the one and only ya kita menggunakan PLN gitu kan. Gitu. Ya demikian juga misalnya bagi perusahaan-perusahaan ini kan apakah mereka memiliki supplier pemasok pemasok lain misalnya selain dari PLN ini untuk bisa memasok kebutuhan listrik di perusahaan mereka gitu kan seperti itu. Oke, next. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau setelah manajer itu bisa mampu menilai kekuatan tadi yang 5 tadi, ya dan juga menentukan ancaman dan peluang ada, maka strategi yang dihadapi pun ya kita bisa susun gitu kan ya. Jadi menurut saya Michael Porter ini tidak ada perusahaan yang harus memilih strategi yang dapat memberikan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Jadi artinya apa? Jadi menurut saya, jadi perusahaan itu bisa mempunyai beberapa alternatif gitu kan ya. Apalagi misalnya kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus bisa perusahaan itu harus bisa merubah dengan cepat strateginya gitu kan. Ya kan siapa yang mengira kalau tiba-tiba di tahun 2020 itu pandemi COVID-19 ini bisa merebak dengan sangat cepat gitu kan seluruh dunia bahkan juga termasuk di Indonesia. Siapa yang bisa menebak hal seperti itu kan? Sedangkan mungkin kita sudah mau menyusun bisnis plan, sudah menyusun marketing plan dari tahun 2019, kemudian baru beberapa bulan berjalan tahun 2020 udah langsung jebret gitu kan COVID-19-nya itu merebak gitu.
Lalu misal juga seperti kayak tahun 2021 yang second wave-nya itu kan di bulan Juni Juli kan. Siapa yang bisa memperkirakan itu kan yang tadinya mungkin usaha sudah mulai agak menggeliat, sudah mulai berkembang, restoran sudah mulai buka pelan-pelan gitu kan, sudah mulai menerima tamu. Untuk dine tiba-tiba jebret tutup gitu kan ya, hanya bisa menerima tamu untuk dine in hanya untuk take away gitu kan. Nah itu ya itu kan itu juga sangat mengganggu kan gitu loh. Oke, next. Oke, masih menurut Porter, jadi ini value chain analysis ini adalah menyediakan suatu kerangka yang sesuai, di mana kita bisa menjelaskan bagaimana satu persatuan organisasi ini dapat mengelola pertimbangan yang substansial dalam mengalokasikan sumber dayanya, menciptakan pembedaan dan juga secara efektif mengatur biayanya, jadi baik itu fixed cost-nya mungkin ataupun juga variable cost-nya gitu kan. Jadi si Michael Porter ini selanjutnya mengajukan suatu model rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara menghasilkan nilai tambah bagi konsumen. Yang mana ada model ini tampilkan secara keseluruhan yang terdiri dari aktivitas ini kan, aktivitas nilai dan keuntungan, jadi margin, aktivitas nilai yang dibagi menjadi 5 aktivitas utama, primary activities, dan juga 4 aktivitas pendukung. Nah, aktivitas utama ini digambarkan secara berurutan, yaitu membawa bahan baku ke dalam bisnis, inbound logistik, berubah menjadi barang jadi, operation, mengirim barang yang sudah jadi, itu outbound logistik, dan menjual barang tersebut, marketing and sales, dan memberikan layanan purna jual atau service. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini loh. Ya kan jadi logistik, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, pelayanan gitu loh. Oke, nah saya coba jelaskan juga sedikit tambahan cara. Jadi value chain itu merupakan atau rantai nilai itu merupakan sekumpulan dari aktivitas aktivitas untuk menciptakan value yang dimulai dari basic raw materials yang berasal dari supplier, yang kemudian digerakkan menuju ke sekumpulan dari aktivitas yang memberikan nilai tambah, yang termasuk juga dalam itu ada produksi dan juga marketing produk ataupun jasa, dan juga berakhir dengan distribusi yang supaya barang-barang yang dijual ini bisa sampai ke tangannya si konsumen gitu loh. Nah, kalau di poin langsung ke poin 3 di sini. Jadi typical value chain untuk sebuah ini value chain yang biasa lah, yang sederhana untuk produk-produk manufacture ya pasti ini mulai dari raw materials gitu kan. Ya dari raw materials dari si supplier atau pemasok, kemudian menuju ke primary manufacturing gitu kan ya. Kemudian fabrikasi, kemudian juga pembuatan produknya, kemudian distributor sampai kepada retailer gitu. Oke, itu sih yang untuk poin untuk pertemuan 5 kali ini gitu loh. Oke, ada kalau ditanyakan silahkan bisa dihubungi ke saya baik Japri ataupun di grup itu ya teman-teman ya. Oke, nanti untuk yang materi-materi tadi yang tambahan tadi yang PowerPoint-nya akan saya share ke kalian nanti di grup ya. Oke. Dari saya itu saja teman-teman. Baik, kalau gitu sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Tapi tetap kalau misalnya ada yang menanyakan, monggo silakan, saya terbuka ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.